mencari keuntungan? Oke, sama ya. Yang lain juga lihatnya itu di bahan aja. Jadi terima kasih untuk Dewa. Manfaat kita mempelajari nilai optimum fungsi objektif tadi benar sekali. Yang pertama, salah satunya adalah mencari keuntungan maksimal. Jadi seandainya kita nanti mau buka usaha misalkan suatu saat dengan modal yang mungkin terbatas, dengan bahan-bahan yang juga terbatas, kalian dapat menghitung atau memprediksikan keuntungan maksimum yang bisa kalian dapatkan dengan mempelajari nilai optimum fungsi objektif. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran intinya, sekarang coba kalian kerjakan dulu persepsinya tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu kebiasaan nilai dua variabel. Buka HP-nya sudah disiapkan? Sudah. Dan silakan dibuka kuisis seperti biasa. Oke, kita lihat teman-temannya. Yang pertama ada Kipli, yang kedua Dewa, yang ketiga Indah. Beri tangan dulu buat temannya. Jadi kalau ibu lihat tadi dari hasilnya, banyak yang benar. Cuma tadi kita pakai kuis itu, kita lihat dari kecepatan kalian menjawab ya. Jadi sudah banyak tadi yang benar. Hanya saja di soal yang kedua memodelkan itu tadi masih ada beberapa yang salah. Jadi nanti tolong diulang lagi, dilihat lagi pelajaran sebelumnya, memodelkan dan juga mencari daerah penyelesaian. Kita lanjutkan. Hari ini pembelajaran kita tentang nilai optimum fungsi objektif. Tujuannya diharapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini kalian dapat menentukan model matematika dari program linear dari masalah kontekstual. Kemudian kalian juga dapat menentukan nilai optimum fungsi objektif serta juga menganalisis pembahasan kontekstual mengenai penerapan program linear. Selain itu juga ada, kalau kalian, kita kan di kelas 11 belum kurikulum merdeka ya, tapi kita sudah menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila, yaitu di pembelajaran hari ini yang diharapkan akan muncul yaitu gotong royong dan juga berkreativitas ya. Jadi dua itu yang akan kita munculkan pada pembelajaran hari ini. Pembelajarannya tadi sudah disebutkan tentang nilai optimum fungsi objektif, serta hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran namanya project based learning. Jadi kalian nanti akan mengerjakan sebuah proyek mengenai penerapan program linear. Hanya saja di pertemuan pertama kita akan belajar dulu cara menghitung nilai optimum fungsi objektifnya. Sesuaikan ini aja kan bagasinya sama jumlah penumpang. Langsung itu juga bisa lanjut ya. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan. Sesuai yang Ibu katakan di awal tadi, pada pembelajaran kita hari ini dan pertemuan berikutnya, kita akan memakai namanya model project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Proyek yang akan kalian lakukan adalah mencari penerapan program linear dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian masing-masing. Jadi nanti setiap kelompok akan mencari penerapan atau masalah dalam lingkungannya yang bisa diselesaikan dengan program linear, terutama yaitu nilai optimum fungsi objektif. Untuk mencarinya nanti kalian bisa lihat di kegiatan 2. Situ kalian diskusikan cara pengumpulan datanya, kalian mau seperti apa. Misalkan kalian bisa dengan wawancara, kalian observasi lingkungan yang bisa di
Kemudian nanti langkah berikutnya kalian menganalisis datanya seperti apa dan menyajikan datanya juga seperti apa. Jadi kalian rencanakan dulu proyeknya hari ini mau yang seperti apa rencananya, kemudian jadwalnya juga jangan lupa dibuat. Misalkan hari ini kalian menjadwalkan untuk melakukan apa, besok apa, sampai ke pertemuan kita yang berikutnya. Ada yang sekarang silakan bersama kelompoknya diskusikan dulu untuk fase 2 ini, yaitu menyusun perencanaan proyek. Kalian rencanakan pengamatan dan produknya nanti seperti apa. Oh ya, untuk produk laporannya nanti kalian sajikan melalui aplikasi Canva ya. Sudah bisa Canva? Sudah ya. Seperti kita buat main mapping kemarin, jadi bisa kalian gunakan Canva. Nanti kalian sajikan di sana masalahnya itu yang kalian ambil apa, kemudian penyelesaiannya serta grafiknya juga. Grafiknya kalian bisa tuliskan dulu secara manual, kemudian kalian lihat hasilnya melalui aplikasi GeoGebra yang sudah kalian install kemarin ya. Itu aplikasi GeoGebra. Kemudian nanti disajikan di dalam aplikasi dan akan kita presentasikan pada pertemuan berikutnya. Silakan didiskusikan dulu untuk perencanaan proyeknya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan Oke, nah pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan lagi proyek kita kemarin, yaitu tentang penerapan polynomial dua variabel. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian diharapkan setelah mengikuti pelajaran akan dapat mengevaluasi tentang masalah kontekstual mengenai penerapan polynomial dua variabel, kemudian juga merancang hasil penyelesaiannya dan menyajikan hasil penyelesaian yang tadi sudah kalian lakukan, yang kemarin sudah kalian cari. Dan terakhir, menemukan karakter profil pelajar Pancasila seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu tentang gotong royong dan kreatif. kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar. Oke, yang kelompok 2 sekarang kita mintakan dulu untuk menyampaikan hasilnya ke depan. Sekarang kelompok 2, ayo semuanya. Silakan dari masalahnya dulu ya, jangan lupa disampaikan dulu masalah yang ditemukan. Masalah yang ditemukan. Masalahnya Usaha mebel di Mataraman akan memproduksi meja dan kursi yang menggunakan bahan dari papan-papan kayu bagi pesawat ukuran tertentu. Satu meja memerlukan bahan 4 potong dan satu kursi memerlukan 3 potong papan. Papan yang tersedia ada 240 potong. Biaya pembuatan satu meja Rp100.000 dan biaya pembuatan satu kursi Rp50.000. Anggaran yang tersedia Rp5.000.000. Penjualan sebuah meja menghasilkan keuntungan Rp40.000 dan sebuah kursi menghasilkan keuntungan Rp30.000. Berapakah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang tersebut? Belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, kita. Oke, terima kasih kelompok 2 tadi sudah menyelesaikan masalah yang didapatkan, kemudian menyajikannya melalui Canva. Dari kelompok lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari hasil kelompok 2, ya silakan. Oh, tadi belum lupa menyampaikan ya. Fungsi objektifnya, temannya bertanya fungsi objektif. F dalam kurung X, Y 40.000 X tambah 30.000 Y 0,80, hasilnya 0 tambah 2.400.000, hasilnya 2.400.000, terus 30,40 jadinya 1.200.000 tambah 1.200.000, hasil 2.400.000, yang 50,0 2 juta tambah 0 jadinya hasilnya 2 juta. Bisa dipahami? Oke, terima kasih kelompok 2. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah, mati ya untuk hasil penyelesaian.
saya kelompok 2, kalau sudah silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Sekali lagi. Oke, tadi mungkin ada yang belum lihat di kelompok 5. Ibu lihat tadi di model matematikanya, jangan lupa ya saat menyebutkan kalian sudah benar, tapi penulisannya tadi belum membuat sama dengan. Jadi kalau kurang dari sama dengan, dituliskan dengannya. Belum menemu simbolnya. Jadi ibu akan ada beda. Kalau yang mungkin nanti diperbaiki untuk simbolnya diperhatikan lagi. Kita lanjutkan. Sudah selesai proyek kita pada hari ini. Kesimpulan yang bisa diambil apa dari pembelajaran penerapan dengan dua variabel? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Jadi dari hasil observasi kayak penjual-penjual yang dari urut Ayu Busri ini bisa pakai cara kayak ini supaya Sidin lebih banyak dapat keuntungan dengan lebih memilih apa yang mesti dijual. Benar sekali. Jadi tadi untuk punya kelompok 4 itu tentang penjual ya, pedagang sambilan tadi ya. Oke, jadi bisa digunakan tadi oleh industri menerapkan penggunanya ini agar beliau dapat memperkirakan barang jualan yang mana yang bisa dimaksimalkan agar mendapat keuntungan yang lebih atau yang paling maksimal. Seperti itu. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Nah, untuk refleksi pembelajaran hari ini nanti aku kasih linknya. Minta tolong diisi refleksinya. Selain refleksi juga jangan lupa diisikan. Ibu nanti akan kasihkan survei tentang motivasi belajar. Tolong diisi. Linknya nanti lewat Google Form ya. Dan selain survei ke kalian, minta tolong juga nanti surveinya diisi sama orang tua kalian. Oke, jangan lupa juga materi pelajaran berikutnya kalian pelajari dulu sebelum kita mulai ke pertemuan berikutnya, itu tentang barisan dan deret aritmatika. Nanti dicek di bahan ajarnya, nanti ibu kasihkan. Pesan hari ini, sesungguhnya orang yang sempurna akalnya adalah yang selalu memperbaiki dirinya. Artinya apa? Jika Allah itu sudah kasih akal kita, yaitu dimana manusia adalah makhluk paling sempurna, sebaik-baiknya kita menggunakan akal kita adalah yang selalu memperbaiki diri di setiap harinya. Untuk pembelajaran, tolong ketua kelas dipimpin lagi untuk doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.